Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semuanya sehat selalu ya teman-teman, dimudahkan rezekinya, dan salam otomotif. Oke, video kali ini saya buat satu video lagi teman-teman. Ini untuk pemula. Jadi video ini khusus untuk pemula yang ingin tahu bagaimana sih kira-kira hasil cat itu yang bagus atau maksimal ya. Tapi konteksnya di sini kita ngecat tidak menggunakan ruang oven teman-teman ya, atau di ruangan tertentu, ruangan khusus, tapi kita ngecatnya tuh di outdoor. Jadi ada tahapan yang harus kita pahami. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Tonton video sampai selesai teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini yang saya bagikan bisa menjadi manfaat ya, terutama bagi pemula yang masih dalam tahap belajar atau yang ingin tahu. Oke teman-teman, jadi di sini saya kan lagi sedang mengerjakan mobil BMW ya, BMW E36, mobil lama ya teman-teman, ngecat full body. Nah, saya ambil satu bagian ini adalah bagasi belakang untuk saya jadikan contoh dan memberikan teman-teman penjelasan. Nah, kalau kita ngecat itu biasanya kan hasil akhirnya kan mesti kita clear ya, atau kita pernis ya kan, supaya catnya tuh mengkilat, apakah mengkilat atau mungkin warna dop dan lain-lain sebagainya. Sebab kalau tidak dipernis nanti cat lamanya kena bensin aja rontok. Jadi mesti dipernis clear ya. Jadi cat itu terlindungi kan. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah selesai pernis, sudah selesai clear ya, kalau kita ngecat di outdoor bukan di ruang oven, itu biasanya kan ada debu yang menempel di pernis kita ini kan, di permukaan bagian atau yang kita cat ini. Ada binatang-binatang kecil suka nempel, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada di situ kan gitu. Jadi teman-teman, kalau udah selesai clear pernis, biarkan dulu selama kurang lebih 2 hari ya, lebih bagus kena suhu matahari pada saat setelah selesai pernis. Kemudian teman-teman, kalau clearnya sudah kering lewat kira-kira 2 hari ya, teman-teman cari amplas 1500 seperti ini contohnya. Kita beli aja mereknya Niken, itu udah bagus. Kemudian siapkan air bersih ya, jangan sampai air ada kotorannya atau ada debu-debunya nanti baret. Nah, kemudian hasil akhir pernis kita tadi kan masih mengkilat tapi kan kasar karena ada debu yang menempel, terus ada bolong-bolong kecil. Nah, itulah tugasnya si amplas 1500 ini, atau amplas 2000. 2000 lebih bagus lagi, itu lebih halus lagi. Yang kita amplas di sini bukan catnya tapi pernisnya. Tujuannya apa? Kita menghilangkan bekas-bekas debu yang menempel pada permukaan clear pernis. Jadi kita ratakan seperti ini. Nah ya, jadi kita gunakan amplas 1500 atau amplas 2000 yang paling halus itu teman-teman. Kita gosok secara merata, berikan sedikit tenaga ya, jadi jangan terlalu banyak tenaga, sedikit aja. Kemudian perhatikan di bagian sudut-sudut atau ada nut itu jangan terlalu ditekan, jadi mengambang saja. Nah, kita gosok seperti ini. Saya akan memberikan contoh teman-teman ya, supaya betul-betul hilang di sini semua bekas-bekas yang menempel di sini ya, apakah debu, apakah binatang kecil-kecil itu, sampai betul-betul merata. Kalau belum merata kita bisa ulang lagi. Jadi gunakan amplas halus dan air yang bersih. Kemudian teman-teman nanti setelah diamplas, ini biasanya dia akan terlihat butek. Nah, ini kan bagian belakangnya belum ya. Nah, dia akan terlihat butek biasanya teman-teman kalau selesai diamplas. Sama seperti ini. Kalau tadi itu bagasinya, ini kap mesinnya. Ini sudah selesai saya clear ya. Tapi di sini masih banyak sekali kelihatan kasar ya. Walaupun ini sudah mengkilat, tapi ini kan masih kasar ya. Jadi kita harus buat dia sampai jadi halus. Nah, caranya sama, metodenya sama seperti yang tadi saya contohkan di bagasi itu. Jadi menghilangkan bekas-bekas yang menempel di sini. Kalau kita di ruang oven beda lagi teman-teman ya, mungkin itu tidak perlu diamplas ya kan. Oke, di sini kalau sudah diamplas seperti ini dia akan terlihat butek ya, jadi seolah-olah kayak macam tidak ada pernisnya. Nanti tahapan berikutnya adalah apa? Kita akan gunakan poles. Jadi poles menggunakan kompon dan juga mesin poles. Begitu caranya teman-teman, supaya hasilnya betul-betul maksimal. Oke, ini saya akan memberikan teman-teman contoh ya. Ketika sudah selesai kita amplas, dia seperti ini, kita keringkan, dia kan kelihatan butek seperti ini kan, kayak nggak ada mengkilat-mengkilatnya ya teman-teman. Nah, tapi perhatikan di sini kita akan lakukan poles. Nah, kita gunakan kompon rubin seperti ini, warna putih yang halus. Kemudian teman-teman boleh gunakan mesin poles yang kecil saja. Nah, saya di sini menggunakan mesin poles seperti ini ya teman-teman. Wattnya kecil dan ini bisa digonta-ganti ini.
kain polesnya, bisa pindah-pindah. Kalau teman-teman mau beli kayak gini, beli di online murah teman-teman, di Shopee, Tokopedia, nggak sampai ya sekitar 200.000 lah untuk mesin poles. Tapi kalau teman-teman punya di rumah silakan gunakan, mau yang besar juga bisa, cuma kalau besar tuh kan wattnya gede ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita lanjut ya. Nah, kita akan gunakan kompon setelah ini sudah bersih teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau moles harus hati-hati ya, jadi harus perhatikan arah mesin polesnya, dia mesti searah jarum jam putarannya ya. Kalau menggunakan bor nanti dikasih ujungnya, dikasih tempat buat kain polesnya bisa, tapi dia mesti muter ke kanan searah jarum jam ya, tidak boleh nanti putarannya tuh salah ya, nanti kalau salah bisa bahaya. Nah, mesti ke sini ya, searah jarum jam. Oke, sekarang kita akan poles teman-teman seperti ini ya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana hasilnya setelah selesai saya clear saya poles ya. Ini akan terlihat bersih sekali bagian atasnya, kalau dipegang dia licin ya, jadi tidak ada geruntul-geruntulnya dan hasilnya maksimal. Jadi bekas-bekas yang tadi binatang menempel, debu-debu yang menempel itu akan hilang teman-teman ya. Ingat, yang kita ampas tadi itu adalah clearnya, pernisnya. Jadi wajib pada saat clear itu pernisnya tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh tipis ya. Pernisnya bisa kita ulang 2, 3 bahkan sampai 4 kali kita ulang dengan tekanan angin kompresor yang kencang ya. Terus jaraknya kurang lebih 1 jengkal lebih dekat lagi sedikit ya kalau proses clear ya. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi di sini kan saya berbagi ilmu sama teman-teman ya, bukan saya bermaksud mengajari ya. Jadi berbagi ilmu. Setelah saya di bengkel lama ngecat, akhirnya saya paham sendiri bagaimana caranya. Awalnya juga belajar teman-teman ya, akhirnya kita melatih tangan kita, akhirnya kita bisa. Nah, kalau hasilnya kalau kita sudah poles seperti ini nih, hasilnya akan bagus teman-teman. Dan polesnya ini mesti betul-betul tunggu sampai pernisnya betul-betul kering. Makanya tadi pertama saya bilang kan, usahakan kalau bisa sekitar 2 hari setelah dipernis. Waktu kita mulai clear pernis pertama itu harus ada suhu matahari, tapi tidak boleh kena matahari langsung teman-teman ya. Kalau dijemur boleh. Nah, ini baru 1 kali kan kita poles, sudah kelihatan perbedaannya, sudah mengkilat teman-teman seperti itu ya. Lihat nih, ini warnanya merah candy atau candy red, dasarnya bisa silver atau dasarnya bisa warna pink. Nanti teman-teman ulangi ini terus sampai betul-betul merata. Nanti bagian yang terakhir kita bisa gunakan yang semacam kit ya, untuk bikin body lebih mengkilat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit saya memberikan penjelasan ya. Ini juga kap mesinnya sudah selesai saya poles dan ini hasilnya ya. Melihat ya, betul-betul hasilnya sempurna teman-teman. Jadi tidak ada belel-belel kalau dipegang licin dan tidak ada kelihatan kayak bolong-bolong. Dengan begini konsumen akan puas dengan pekerjaan kita, dan yang pasti kita juga akan puas dengan pekerjaan kita sendiri. Usahakan walaupun bayarannya kita sedikit, kita mesti bekerja secara maksimal ya teman-teman ya. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja bukan mengajari. Salam otomotif. Thank you, bye.